sudah boleh ikutan nyanyi ya. Nanti kita akan sama-sama lagi memuji Tuhan. Tapi kita harus sapa dulu pemirsa yang di rumah. Tunggu ya. Shalom pemirsa, senang sekali saya Sheila Siregar dapat kembali menjumpai Anda. Nah pemirsa, percayakah Anda bahwa Tuhan Yesus senantiasa selalu ada bersama-sama dengan kita? Melalui program ini kami akan membagikan kisah-kisah inspiratif mengenai orang-orang yang berjalan bersama Tuhan dalam Kisahku Bersama Tuhan. Ini kisahku bersama Tuhan. Ya pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan sebuah keluarga yang akan menyaksikan kisah hidupnya kepada kita semua. Nah, kisah ini bercerita mengenai seorang bapak yang mengalami kecelakaan. Tapi bukan hanya kecelakaannya saja yang kita soroti, melainkan bagaimana Tuhan banyak berbicara melewati kecelakaan ini. Nah, sudah hadir bersama dengan kita di studio Pak Yeremias dan Ibu. Shalom ya, Pak. Shalom. Apa kabar? Baik, baik. Wah, sebelum kita lanjut lebih dalam ngobrol, kita akan saksikan dulu pemirsa video profil dari Pak Yeremias yang berikut ini. Nama saya Yeremias Hursepuni. Sekarang pekerjaan saya sehari-hari setelah pensiun dari sebuah perusahaan jadi gembala. Tinggal di sini di Keramat Watu, Bukit Kawi Permai Blok B nomor 4 bersama 1 orang istri dan 4 anak, kemudian 3 cucu. Mulai masa muda, kehidupan ya bergereja tapi tidak serius tentang Tuhan, masih hidupnya kacau, hidup masih suka mabok ya. Dalam bekerja itu tahun 78 saya menikah dengan seorang gadis dari Sumatera Utara. Tahun 80 saya mulai mengenal itu Yesus yang sebenarnya. Tepat tanggal 5 September 2012 jam sekitar setengah 2 sampai jam 2 siang itu saya mengalami satu musibah kecelakaan di jalan antara Serang dan Cilegon. Nah ternyata sampai di Gunung Pinang, kira-kira dari rumah saya kurang lebih 1 kilometer, terjadilah musibah. Ketika itu mungkin saya capek, terjadi tabrakan dengan truk besi membawa pasir yang akan menuju ke Tangerang. Ya pemirsa, tadi kita sudah saksikan dan kita akan banyak ngobrol-ngobrol, tapi kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap dalam Kisahku Bersama Tuhan. Ini kisahku bersama Tuhan. Ini kisahku bersama Tuhan. Ya terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Kisahku Bersama Tuhan. Kita akan langsung berbincang-bincang dengan Pak Jerry dari Ibu nih Pak ya. Tepatnya kapan dan di mana sih kecelakaan itu terjadi Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, kecelakaannya terjadi ada satu wilayah yang namanya Gunung Pinang. Gunung Pinang itu tempatnya di antara Serang dan Cilegon. Nah, siang-siang hari waktu itu kami dari Serang, kira-kira jam 1 lah, sudah siang, setelah makan siang itu kami ke Cilegon. Kemudian sampai di daerah Gunung Pinang, yang saya tahu itu Gunung Pinang, terjadi kecelakaan. Tapi bagaimana terjadinya kecelakaan itu dan sampai bisa tabrakan seperti itu, saya nggak tahu karena saya ngantuk. Ya, saya agak pusing-pusing. Jadi yang lebih tahu istri saya, biar istri saya saja yang cerita itu. Oke Ibu, mungkin bisa dijelaskan peristiwa kecelakaan secara kronologinya nih Bu. Iya, oke saya mau cerita. Jadi kejadian itu dengan sangat cepatnya, gitu. Jadi waktu peristiwa itu terjadi, saya nggak tahu bapak ini lelah atau ngantuk atau apa. Tapi yang saya lihat kok tiba-tiba mobil itu mengarahnya ke kanan. Oh, jadi ada 2 arah yang berlawanan ya Bu? Jadi dari depan itu ada mobil. Saya, kok ini bapak mau menyalip tapi jaraknya terlalu dekat sama yang mobil di depannya gitu. Tahu-tahu mobil itu
saya cuma lihat ke depan, saya cuma bilang Yesus, Yesus, Yesus. Setelah tahu dalam hitungan detik langsung jegar gitu. Nah jadi yang pas kejadian itu ya sudah, saya cuma bilang, saya lihat begitu kejadian jegar mobil berhenti, saya lihat Bapak itu terkulai di atas tir gitu. Terus saya lihat memang matanya tertutup, tapi kemudian terus saya dengar suara gitu. Saya bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saya cuma bilang teriak Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nggak ada perkataan lain yang keluar dari mulut saya, cuma saya bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik gitu. Begitu itu terus Pak Yer buka mata gitu. Nah di situ terus saya damai itu datang, damai sekali, saya tenang, bisa saya tenang menghadapi itu. Sedangkan itu saya lihat pokoknya parah deh gitu kejadiannya gitu ya. Kemudian tiba-tiba itu orang banyak datang Untuk menolong. untuk menolong, berkerumun entah dari mana datangnya. Tapi pokoknya yang saya tahu di situ daerahnya memang daerah sepi. Tapi kok tiba-tiba orang segitu banyaknya datang dan tolong gitu. Dan kemudian begitu pintu saya dibuka, saya cuma bilang tolong Bapak, tolong Bapak, tolong Bapak gitu. Jadi pas ketika ibu sudah dikeluarkan, baru setelah itu Bapak. Nah, Iya. posisi saya dengar tadi mungkin sempat berbicara dengan Bapak bahwa posisi setirnya itu sudah sangat melekat dengan dada Bapak ya Pak? Iya. Itu hancur, benar-benar hancur kondisi mobilnya kan? Iya, pokoknya itu spasinya dari kursi itu sama setir itu Sangat sepertinya nggak mungkin kalau tubuh Bapak ada di tengah-tengah itu, situ gitu. Jadi pokoknya peristiwa itu sangat singkat sekali. Jadi waktu kejadian itu kemudian terus sudah saya diturunkan dari mobil, saya bilang tolong Bapak. Kemudian orang-orang tolong Bapak, dan waktu saya tersungkur di aspal itu saya bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saya hanya bilang berterima kasih kepada Tuhan. Kemudian tiba-tiba angkot itu datang, kemudian Bapak entah digotong sama orang-orang, tak tahu Bapak udah berdiri di hadapan saya waktu saya tersungkur. udah sadar itu Pak di situ. Iya. Bapak berdiri, saya masih tersungkur. Bapak berdiri, kemudian orang-orang tanya bawa ke rumah sakit. Tapi terus saya bilang tidak, dibawa saja ke puskesmas karena jarak puskesmas itu lebih dekat gitu. Jadi saya bawa ke puskesmas saja untuk pertolongan pertama. Saya itu udah sangat bingung gitu karena yang berdarah-darah ini ada berdua, Bapak dan cucu gitu. Jadi saya bingung begitu angkot itu datang, kemudian naik di dalam angkot, tiba-tiba di angkot itu saya lihat ada seorang ibu, dia habis belanja, kok isinya semua tisu. Ini unik sekali ya, apa yang Tuhan lakukan seperti sudah dipersiapkan gitu ya. Iya. Tiba-tiba datang angkot, isinya seorang ibu dan isinya habis belanja tisu yang banyak. Kemudian dia sodarin tisu ke saya, Bu tolong Bu, darah Bapak dielap. Nah kemudian saya ambil itu tisu, saya bilang terima kasih Bu, terima kasih. Dan tangan yang kanan saya elap darah Bapak karena di sini berdarah semua, tangannya berdarah. Jadi saya elapin semua, dan tangan saya yang satunya ini tutup cucu saya punya kepala juga bocor. Jadi saya tutup pakai gini. Jadi kanan kiri tangan saya pegang, cuman bilang darah Yesus katanya. Tapi di situ saya punya ketenangan, damai sejahtera itu yang luar biasa yang saya rasanya belum pernah rasa damai sejahtera seperti itu. Iya, mungkin ini sangat menarik sekali perbincangan kita, tapi sepertinya harus kita tahan dulu nih untuk segmen selanjutnya karena kita akan bersama-sama memuji Tuhan lewat lagu berikut ini. Ku datang padamu, ku bawa seluruh hidupku untuk menyembahmu. Dalamnya kasih-Mu buatku menyadari sesungguhnya Kau
Shalom saudara, dalam era peperangan rohani yang semakin membesar ini saudara, saya tahu pesan Tuhan yang begitu kuat buat saudara dan saya. Tuhan mau kita makin intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan, dan banyak mengucap syukur. Saudara, hari-hari ini saudara ada banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, kerinduan kita dan sebagainya. Ada banyak tekanan, masalah. Tapi satu hal Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, banyak mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya enak maupun tidak enak, saudara. Dan saya percaya waktu kita mengucap syukur untuk hal yang tidak enak dalam hidup kita, mungkin dengan mengeluarkan air mata. Tapi saya mau bicara buat saudara dan saya, apa yang kita buat karena kita taat sama Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu membuka pintu sorga turun, saudara, berkat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan saudara akan lihat, waktu kita banyak mengucap syukur, banyak mengucap syukur, banyak mengucap syukur, itu membuat kasih kita sama Tuhan makin indah, makin indah, makin indah. Dan kita akan tahu satu hal, bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Dan dia rindu sesuatu yang besar terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Ini kisahku bersama Tuhan. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kalau kita melihat dari mobil yang hancur dan rusak parah, khususnya di bagian supir di depan ya Pak ya, itu tanggapan orang-orang pasti akan berpikir, wah supirnya nih meninggal atau pasti lukanya parah nih Pak. Nah, kemudian apa Pak yang Bapak lakukan saat itu? Ya, semua orang memang seperti itu. Melihat keadaan mobil mereka katakan demikian. Tapi kenyataannya saya tidak ke rumah sakit lantas diopname, saya ke puskesmas, saya dijahit, dari puskesmas saya dianjurkan ke rumah sakit ronsen. Setelah di ronsen diperiksa semuanya aman, nggak ada yang patah. Dan dari rumah sakit saya langsung pulang. Ya. Pulang, tidak terjadi apa-apa. Semua orang tahu tidak terjadi apa-apa, dan mereka hanya berkata itu mujizat. Itu mujizat yang besar. Nah, di rumah mulai dari tanggal 5 itu di rumah saya mulai bertanya-tanya selama beberapa hari. Baru jawaban Tuhan tuh ada di pagi, tanggal 7 pagi saya berdoa dan Tuhan mulai jawab bahwa semua terjadi itu, dengan kata lain itu saya tahu dia dan saya izin dia dan dia ada bersama-sama saya. Kenapa? Jawaban dia hanya mau pakai saya lebih lagi, ya. Cuma saya diminta untuk hidup lebih baik lagi. Nah, jadi ketika peristiwa kecelakaan itu kemudian Bapak bertanya pada Tuhan, apa yang menimpa saya ini kira-kira? Kemudian kira-kira apa maksud Tuhan gitu dari semua ini? Pernahkah Bapak berpikir bahwa itu semua Bapak alami karena dosa yang mungkin Bapak perbuat? Atau mungkin hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Pak? Sama sekali enggak. Saya tidak berpikir seperti itu. Karena saya tahu kehidupan sehari-hari saya dengan Tuhan itu seperti apa, ya. Saya tahu itu. Dan yang Tuhan dia jawab itu saja. Satu, bahwa dia mau pakai saya. Kemudian ada satu jawab dari dia lagi tentang multiplikasi dan promosi. Ya. Apa itu, Pak? Ya, dari waktu Tuhan tanya demikian, saya tuh agak diem, ya. Nah, masa multiplikasi kecelakaan gitu kan? Multiplikasi kok kecelakaan? Lantas Tuhan bawa saya ke 1 Korintus 13 ayat 13 itu. Hari ini engkau mendapat multiplikasi 3 di dalamnya. Iman, pengharapan, dan kasih. Imanmu termultiplikasi, pengharapanmu termultiplikasi, apalagi kasihmu. Seperti apa itu? Lantas Tuhan berbicara, lihat hikmatnya. Dia katakan gini, jadi iman saya itu termultiplikasi begini. Setelah saya kecelakaan, kalau orang tanya percaya Yesus, dengan sebelum saya terjadi kecelakaan, jawaban saya itu akan beda. Jauh sekali berbeda. Seperti apa bedanya? Bedanya gini. Orang akan tanya, ya kamu percaya Yesus dulu dan sekarang lain apa bedanya? Saya bilang, saya kan katakan bedanya saya mengalami kasihnya. Saya mengalami yang nyata di depan mata saya. Jadi tidak sekedar saya bilang imanku menyelamatkanku, tapi yang saya lihat kenyataan. Terus pengharapan saya, apalagi pengharapan.
Saya tahu pengharapan saya tidak sia-sia karena saya sudah lihat pertolongannya Dia dan kasih yang terakhir yang kasih, apalagi kasih. Multiplikasi di dalam kasih itu saya bisa katakan gini. Saya doa saya mau dijawab, saya mau ditolong atau tidak. Yesus tetap saya percaya. Apapun yang terjadi, orang mau ngomong apa, doamu nggak dijawab-jawab, keadaanmu seperti itu, tetap saya tidak akan bergeser. Yesus itu tetap Tuhan saya dan saya terus percaya Dia. Amin, haleluya. Mungkin Bapak bisa sampaikan ke pemirsa nih Pak, pesan. Mungkin pemirsa ada juga yang mengalami apa yang Bapak alami nih Pak. Ya, Silakan. baik pemirsa di rumah, kalau engkau ingin mengalami bukan kecelakaannya, mengalami mujizat dan pertolongan seperti yang saya alami, nggak ada jalan lain. Engkau harus berjalan, hidupmu harus terus bersama Yesus. Hidup bersama Yesus bukan berarti setiap punya doa saat teduh itu benar, baca firman setiap hari itu benar. Tapi yang dibilang bersama, arti dari bersama berarti kemana saja engkau berada, dia harus ada di dalam pikiran, dia harus ada di dalam hati, dia harus ada di dalam perkataan, dia harus ada di dalam tindakan. Kalau itu terus ada bersama kita, ketika sesuatu terjadi atas dirimu, mujizat pasti terjadi. Amin. Nyawamu pasti terlindung. Wah, luar biasa. Multiplikasi ternyata tidak hanya berbicara soal materi saja, namun multiplikasi juga bisa bicara soal iman, pengharapan, dan juga kasih, di mana dimaksudkan bahwa Tuhan bisa bawa kita naik level lebih tinggi lagi. Yang cukup menarik dari apa yang telah Pak Iyer sampaikan, bahwa ditolong atau tidak ditolong, saya tetap percaya pada Yesus. Nah pemirsa, kuasa Tuhan tidak hanya terbatas pada hidup keluarga Pak Yeremias, namun mujizat yang sama bisa Anda alami. Pemirsa, sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya dalam Kisahku Bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu
hatiku